Yo ho, kembali lagi di Cinema Channel Project. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Transfusion. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Matt Nibel. Pemainnya ada Sam Worthington sebagai Ryan Logan, Phoebe Tonkin sebagai Justin, Matt Nable sebagai Johnny, Edward Carmody sebagai Billy Logan. Menceritakan Ryan Logan, seorang mantan anggota khusus Angkatan Darat yang harus keluar dari kesatuan karena harus menjaga anaknya yang bernama Billy yang masih kecil. Setelah kehilangan istri yang sedang mengandung dalam sebuah kecelakaan mobil. Setelah keluar dari Angkatan Darat, Ryan begitu sulit untuk mendapat pekerjaan. Ryan juga mengidap trauma yang begitu dalam. Billy tumbuh menjadi remaja yang banyak melakukan masalah. Suatu hari rekan Ryan saat masih di angkatan yang bernama Johnny meminta bantuan untuk melakukan sebuah misi. Misi itu adalah pembobolan berangkas milik rekan Johnny. Ryan Logan merupakan pasukan khusus Angkatan Darat Australia, memiliki istri bernama Justin yang sedang hamil dan anak laki-laki bernama Billy. Di sela-sela libur tugasnya, Ryan mengajak Billy berburu di hutan. Billy baru berumur 8 tahun. Ryan mengajari Billy berburu, namun Billy tidak begitu suka. Saat berjalan-jalan sendirian, Billy terjatuh yang kemudian didatangi oleh anak anjing hutan. Tak lama, ibu anjing itu datang. Saat akan menyerang Billy, anjing itu ditembak oleh Ryan. Ryan sangat menyayangi istri dan anaknya. Ia begitu perhatian kepada istrinya yang sedang hamil. Ryan juga sedang membuat tempat tidur bayi untuk anak keduanya. Saat pagi, Ryan membuatkan sarapan buat Billy. Saat sedang tidak bertugas, Ryan menjadi pelatih untuk tentara-tentara baru. Ia memiliki teman yang bernama Johnny. Tempat lain, Justin sedang mengantar Billy ke sekolah. Tiba-tiba ditabrak oleh pengendara mabuk. Justin pingsan mengalami luka yang cukup parah, sedangkan Billy mendapat luka gores di wajah dan memar di perut, namun tetap sadarkan diri. Mendengar berita itu, Ryan bergegas ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan kalau bayinya mengalami pendarahan dan tidak terselamatkan. Sedangkan Justin mengalami luka parah di kepala, pendarahan di liver dan seluruh ususnya. Ryan begitu sedih saat tahu istrinya tidak bisa tertolong. Ia begitu sedih, begitu marah. Johnny yang selalu menemaninya di rumah sakit dan menenangkannya. Ryan yang masih bersedih menemui Billy yang sedang dirawat. Johnny yang melihat Ryan begitu terpukul dan sedih mendatangi si penabrak yang masih tidak sadarkan diri. Namun setelah sehat, Johnny membunuhnya demi membalaskan kesakitan Ryan. Setelah kejadian itu, Ryan memutuskan untuk keluar dari Angkatan Darat demi menjaga Billy. Di sisi lain, Ryan masih mengalami trauma yang cukup berat atas meninggalnya Justin. Saat kesedihannya begitu mendalam, bayang-bayang istrinya muncul. Usia Billy kini sudah 16 tahun. Karena trauma yang diderita oleh ayahnya, Billy merasa dirinya tidak diinginkan oleh ayahnya. Billy tumbuh menjadi anak yang nakal, melakukan pencurian, memiliki narkoba, serta merusak properti. Itu menjadi pengadilan terakhir untuk Billy. Kalau Billy masuk pengadilan lagi, ia akan diambil dari asuh ayahnya. Ryan sulit mendapat pekerjaan setelah keluar dari tentara. Ryan dipanggil oleh kepala sekolah Billy karena sudah membolos beberapa hari. Kepala sekolah mengatakan kalau Billy lebih baik disekolahkan negeri. Mungkin lebih baik buat Billy dan lebih mudah buat Ryan. Ryan juga menunggak pembayaran sekolah Billy. Ryan dihubungi oleh Johnny karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Johnny ingin minta tolong untuk membantunya merampok sebuah rumah milik teman bisnisnya. Ryan belum tahu tentang misi itu. Johnny memintanya untuk Ryan memikirkannya dulu. Ryan mendapat pekerjaan di perusahaan minuman. Ia bertugas untuk menawarkan produknya di sebuah toko. Ryan menawarkan produknya dengan penuh keramahan. Namun pekerja toko itu menanggapinya dengan ketus. Ryan yang tidak terima dengan perlakuan itu kemudian memperingatkannya yang membuat pekerja itu terdiam. Karena hal itu, atasan Ryan menegurnya, meminta Ryan untuk minta maaf. Ryan bisa minta maaf namun tidak bisa berjanji kalau kayak gitu tidak terulang. Karena atasannya tidak ingin mengambil resiko, Ryan kemudian dipecat. Johnny menemui Billy di rumahnya dan menceritakan tentang ayahnya saat menjadi tentara. Ia menceritakan kalau ayahnya seorang penembak jitu yang hebat, serta menceritakan tentang kisahnya sendiri. Tak lama Ryan datang, setelah itu Johnny pun pergi.
Ryan menemui Johnny untuk menolak ajakannya. Johnny kemudian membahas tentang dirinya yang telah membunuh si penabrak Justin, yang ia lakukan karena sayang dengan Ryan. Karena itu Johnny ingin Ryan melakukan yang sama untuknya. Billy mencoba berbaur dengan murid-murid lainnya. Ia menceritakan kalau ayahnya pernah bekerja di SAS, pernah membunuh orang, dan dianggap pahlawan oleh tentara lainnya. Karena cerita itu, ia diterima oleh Brent dan teman-temannya. Ryan yang menerima tawaran Johnny mempersiapkan senjata yang dibutuhkan. Mereka masuk ke dalam apartemen dengan menggunakan topeng. Johnny menembak kaki salah satu orang yang ada di apartemen itu. Mereka kemudian mengikat kedua orang itu dan dijaga oleh Ryan. Sedangkan Johnny mengambil uang yang ada di berangkas. Setelah itu Johnny mendengar ada seseorang di dalam kamar yang sedang memberitahu rekannya. Mengetahui itu, Johnny kemudian membunuh orang itu. Setelah itu mereka pergi dari tempat itu. Billy berkumpul dengan teman-temannya yang sedang menikmati rokok. Saat Billy ditawari, ia tidak bisa. Teman-teman yang lain mengejeknya pengecut, namun Brad membelanya. Billy menceritakan kalau dirinya ketahuan dan masuk pengadilan lagi. Ia akan dimasukkan ke lembaga anak-anak. Billy menganggap ayahnya sudah tidak berguna seperti dulu lagi. Setelah itu, Brad mengajak Billy untuk pergi ke pesta. Ryan disuruh oleh Johnny untuk mengawasinya saat Johnny bertemu dengan Ned. Ned menceritakan kalau ada orang yang berkemampuan seperti Johnny masuk ke apartemennya. Rekan Ned menuduh Johnny yang melakukannya, namun Johnny mengelak kalau bukan dia yang melakukannya. Billy meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke rumah temannya. Billy dan teman-temannya berpesta dan minum beberapa botol. Setelah pesta, Brad membawa teman-temannya untuk mengambil mobil ayahnya diam-diam. Billy diminta Brad untuk menyetir mobil itu. Mereka semua bersenang-senang dengan mobil itu. Tak lama mobil itu terbalik, namun Billy dan teman-temannya selamat, hanya luka-luka. Ryan dihubungi Billy untuk datang ke tempat kecelakaan. Mengetahui Billy yang mengendarai mobil, Ryan membakar mobil itu agar terlihat seperti kecelakaan. Ryan kemudian menemui ayah Brad, meminta untuk ayah Brad mengklaim mobil itu ke pihak asuransi dengan alasan mobilnya dicuri. Ayah Brad yang seorang pengacara terkenal tidak mau mengambil resiko membuat klaim asuransi palsu karena akan mempengaruhi reputasinya. Ayah Brad akan tetap melaporkan kasus itu ke polisi. Ryan kemudian menawarkan untuk membayar mobil itu lalu kasus selesai. Ayah Brad meminta uangnya dulu, namun tidak langsung selesai. Ia juga meminta Billy untuk mencari teman baru. Ryan kemudian menemui Johnny yang mengatakan kalau butuh uang yang cukup banyak. Johnny menawari solusi, namun Ryan harus terlibat. Karena Ryan membutuhkan uang, ia menerima tawaran itu. Johnny berencana untuk membunuh Ned. Ryan bertugas sebagai sniper, sedangkan Johnny memancing Ned. Ryan bersiap-siap di atas bukit. Tak lama Ned datang bersama rekannya. Ia kemudian masuk dalam mobil Johnny. Ned sudah tahu kalau yang masuk ke apartemennya adalah Johnny. Ned meminta uangnya dikembalikan. Johnny mengatakan kalau uangnya ada di bak belakang. Saat Ned mengeceknya, Ryan kemudian menembak Ned dan rekannya. Lalu datang dua orang lain menembaki Johnny. Satu bisa ditembak oleh Ryan. Lalu datang mobil akan menjemput satunya, namun sopirnya tertembak oleh Ryan. Karena tidak ingin ada yang lolos, Ryan mengejar yang terakhir lalu membunuhnya. Setelah itu Johnny mengubur semua mayat itu. Ryan pulang dengan wajah penuh beban. Ia juga membersihkan mobilnya agar tidak ada bekas darah menempel. Ryan mengajak Billy untuk pindah dari rumah itu, namun Billy tidak ingin lari lagi. Tetap ingin tinggal dan tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Billy menganggap kalau dirinya yang membuat ayahnya keluar dari angkatan darat. Ayahnya ingin ibunya yang hidup, bukan dirinya. Mendengar itu, Ryan kelepasan emosi. Setelah mendapatkan uang, Ryan menunggu ayah Brad di dalam mobil, memberikan uangnya. Ryan menginginkan semua selesai, serta memperingatkan ayah Brad untuk tidak memeras serta menguji kesabarannya. Johnny yang sedang menikmati sabu-sabu dan mabuk-mabuan tiba-tiba didatangi oleh orang tidak dikenal yang langsung menyerangnya. Johnny sempat mendapat tusukan, namun Johnny masih bisa menumbangkannya. Saat Johnny membunuh orang itu, ada tetangga yang melihatnya, namun Johnny hanya menutup pintu saja. Keesok harinya, Johnny mencari Ryan yang membuat Billy ketakutan melihat perilaku Johnny. Tak lama Ryan datang lalu menyuruh Billy masuk ke kamarnya.
Johnny menceritakan kalau ada yang mencoba membunuhnya. Ryan yang tidak ingin terlibat lebih jauh meminta Johnny untuk pergi dan menyelesaikannya sendiri. Johnny kemudian berusaha membunuh Ryan. Terjadi perkelahian antara Johnny dan Ryan. Saat Johnny akan menembak Ryan, terlebih dulu Billy menembak Johnny dengan senapan milik Ryan. Ryan cukup terkejut kalau Billy bisa melakukan itu. Setelah kejadian, Ryan dan Billy pergi dari rumah itu. Mereka pun menjadi lebih dekat. Ryan juga membiarkan Billy yang membawa mobilnya. Cerita usai.